Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sugi dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan memaparkan program yang akan dijalankan, yang dimana nanti outputnya adalah suatu aplikasi yang menampilkan simulasi daripada eh, tungku tradisional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Ma'ruf dengan NIM 182231062. Saya Fahrunisa Alatul Isnaini dengan NIM 18223106. Saya Benita Reza dengan NIM 1822311050. Saya Ivora Karista Anjani dengan NIM 182231067. Baik, mungkin itu adalah anggota dari kelompok kami. Sekarang saya mulai saja. Sebelum penjelasan daripada program yang saya tampilkan sekarang, ada tiga tools yang saya gunakan atau kami gunakan dalam menyusun aplikasi tersebut, yaitu diantaranya adalah Python, yang kedua ada GUI, dan yang ketiga ada NSI. Nah, peran masing-masing dari tools ini yaitu untuk Python adalah untuk eh, menjadikan input program dari aplikasi tersebut. Nah, input dari program tersebut menampilkan fitur yang ada dalam aplikasi. Nah, setelah itu ada NSI. Nah, NSI itu adalah paket installer yang dimana dapat ditampilkan pada desktop. Jadi ada fitur install, uninstall yang dimana itu berguna untuk instalasi pada desktop atau laptop. Dan yang ketiga ada GUI. Nah, GUI ini sebagai program atau tinker yang sebagai transisi dari Python menuju aplikasi. Nah, dapat kita lihat di sini pada baris pertama ada import thinker dan from thinker import message box dan file dialog. Nah, dari thinker ini bagian ini berfungsi untuk mengimpor semua pustaka yang diunduh dalam program. Yang dimana nantinya output dari import ini akan menampilkan eh, distribusi panas secara real time. Setelah itu, thinker ini digunakan untuk membangun interface atau antarmuka dari grafis GUI atau GUI. Nah, modulnya menggunakan TKK yang dimana menyediakan versi modern dari komponen Tinker seperti Combibox dan Trevivo. Nah, modul yang kita gunakan adalah message box dan file dialog yang digunakan untuk menampilkan pesan pop-up serta membuka atau menyimpan file. Setelah itu ada bagian pustaka PIL atau PIL. Nah, ini merujuk pada Python Imaging Library yang dimana nantinya dapat memvisualisasikan atau memberikan gambaran bagaimana transformasi panas itu bekerja dengan modul image dan image TK yang digunakan untuk memproses dan menampilkan gambar pada GUI. Nah, setelah itu ada import NumPy SNP. Nah, ini adalah digunakan untuk melakukan perhitungan numerik serta membentuk array dua dimensi yang mempresentasikan distribusi panas. Setelah itu ada Matplotlib PyPlot. Ini digunakan atau dipakai untuk membuat grafik dan memvisualisasi hasil simulasi. Setelah itu ada figur kanvas eh, TKA double G ini menghubungkan grafik dari Matplotlib ke dalam jendela atau interface Tinker. Sedangkan bagian animasi ini digunakan untuk menampilkan simulasi panas secara dinamis. Jadi eh, ada dari tiga Matplotlib PyPlot tadi, setelah itu ada figur kanvas TK double G dan Matplotlib ini akan menampilkan interface dari Tinker. Nah, sedangkan animasi ini akan menampilkan simulasi panas secara dinamis. Setelah itu ada resource page. Nah, di sini ada buzzpad dari PY installer friendly. Ini fungsinya digunakan untuk memastikan bahwa file tambahan seperti gambar atau data tetap bisa ditemukan ketika program dijalankan. Jadi dapat tertampilkan pada aplikasi. Oke. Nah, yang dimana nantinya akan tertampilkan pada display file yang bernamakan app tungku underscore GUI.py. Nah, itu akan kita transisikan ke dalam eh, bentuk exe agar dapat menjalankan instalasi pada desktop atau laptop. Nah,
Di sini ada perintah iOS-path join base atau file name. Nah, ini menyatukan jalur dari directory dengan nama file yang diinginkan. Jadi, sehingga dari iOS-path join base ini, eh, nama file yang diinginkan itu dapat diakses dengan benar di berbagai kondisi. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Sampai tiga. Sampai tiga, oke. Yang selanjutnya ada model difusi panas. Di sini dapat kita lihat ada def difusi panas. Nah, ada dua komponen, yaitu ada suhu dan alfa. Jadi di suhu ini atau variabel suhu ini adalah matriks dua dimensi yang mewakili nilai suhu pada setiap titik dalam tungku. Nah, sedangkan alfa atau variabel kedua ini adalah koefisien dari difusitas termal yang menentukan seberapa cepat panas yang menyebar. Setelah itu di eh, baris ketiga pada difusi panas ada for I in range dari satu, suhu shape 0 sampai 1. Nah, itu adalah perulangan yang menghitung nilai suhu baru untuk setiap titik di dalam grid kecuali batas tepi. Nah, karena nanti di variasi aplikasi terdapat batas tepi atau batas suhu yang ditentukan, jadi peluang yang menghitung nilai suhu baru itu tetap di dalam grid. Nah, rumus atau persamaan yang digunakan mendekati persamaan diferensial difusi panas dalam dua dimensi, yaitu dengan T sumbu IJ sampai dengan sama dengan T sumbu IJ plus alfa TI plus 1J plus I min 1J plus N. Jadi berkelanjutan sampai IJ plus N. Nah, fungsi ini kemudian mengembangkan suhu baru. Nah, di sini ada return suhu baru. Di sini yaitu kondisi suhu setelah satu langkah iterasi waktu. Karena nanti ada fitur iterasi waktu sampai 80 iterasi maksimal. Selanjutnya pada GUI utama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang keempat ada inisialisasi GUI utama. Nah, pada bagian root sama dengan tk.tk buka kurung dan tutup kurung ini sampai dengan root configure buka kurung pg ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat jendela utama aplikasi menggunakan printer. Root title itu memberikan judul jendela, sedangkan geometri itu menentukan ukuran jendela dan configure mengubah warna latar belakang agar sesuai dengan tema aplikasi. Selanjutnya, yang kelima adalah pembuatan frame dan juga fungsi navigasi. Pada bagian frame home hingga frame .tkrace, nah dua frame ini dibuat sebagai halaman terpisah. Frame underscore home untuk tampilan awal dan juga frame eksperimen digunakan untuk simulasi. Lalu ada perintah f.place, itu menempatkan frame agar menutupi seluruh jendela aplikasi. Perintah fplace, fungsi show frame atau frame digunakan untuk berpindah antar halaman dengan menaikkan frame yang dipilih ke lapisan teratas menggunakan tkrace. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian kita akan masuk ke bagian home. Untuk title label hingga title label.path, perintah ini menampilkan judul utama aplikasi. Selanjutnya blok try except digunakan untuk menampilkan gambar perintah yang akan menghasilkan img path hingga lbl img.path. Nah, jika gambar tidak ditemukan, program akan menampilkan teks gambar tidak ditemukan. Tombol mulai simulasi dibuat menggunakan tk.button. Perintah komen
sama dengan lambda. Titik 2 show frame. Frame eksperimen berfungsi memindahkan tampilan dari halaman home ke halaman simulasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian halaman eksperimen dan input data. Dari tk.label hingga fg_white.pack, bagian ini membuat label judul pada halaman eksperimen. Tombol kembali ke halaman utama dibuat dengan tk.button. Kemudian dibuat input frame untuk memasukkan parameter simulasi jenis tungku. Baris ini menampilkan menu pilihan jenis tungku yang menentukan nilai alfa. 4 kolom input untuk suhu awal, suhu maksimum, durasi, dan ukuran grid dibuat menggunakan tk entry. Dan nilai awal diisi dengan perintah e.insert dalam kurung 0 delft. Kemudian masuk kepada area hasil simulasi. Pada kode tree sama dengan ttk.treeview, kode ini membuat tabel hasil simulasi dengan kolom step, rata-rata dengan derajat Celcius, dan maksimum derajat Celcius. Scroll bar ditambahkan agar tabel dapat digulir saat data bertambah. Area grafik ditampilkan di sisi kiri menggunakan frame terpisah, grafik frame. Kemudian untuk simulasi real time akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya terdapat fungsi simulasi real-time dengan kode def simulasi. Lalu fungsi ini memproses simulasi panas dan menampilkannya secara animasi. Grid suhu dibuat dengan NP1, ukuran grid, lalu S awal dan titik pusatnya diatur memiliki suhu tinggi sebagai sumber panas. Fungsi update atau frame di dalamnya dijalankan berulang melalui fungsi animation yang setiap kali akan memanggil difusi panas untuk memperbarui distribusi suhu, lalu menghitung suhu rata-rata dan maksimum menggunakan npmean dan npmax. Selanjutnya menampilkan grafik perubahan suhu rata-rata terhadap waktu atau AX1.plot dan heatmap distribusi suhu atau AX2.imshow. Dan dilanjut menambahkan data ke tabel GUI dengan tree.insert serta menggambar ulang tampilan menggunakan canvas.drawIdle. Selanjutnya terdapat fungsi kontrol program. Fungsi ini yaitu fungsi run simulasi digunakan untuk memulai simulasi. Fungsi ini membaca input pengguna, menentukan nilai koefisien alfa sesuai jenis tungku, membuat area grafik dengan plt.subplots, dan memanggil simulasi real-time untuk menjalankan simulasi. Fungsi riset simulasi digunakan untuk menghentikan simulasi dan mengembalikan semua input serta tampilan ke kondisi awal. Fungsi save graph berfungsi menyimpan hasil grafik simulasi dengan file PNG menggunakan jendela penyimpanan dari file dialog. Dan yang terakhir terdapat tombol serta eksekusi program, yang mana terdapat kode tk.button hingga root.mainloop. Fungsi ini menjelaskan bahwa ketiga tombol utama di atas digunakan untuk menjalankan, mengatur ulang, serta menyimpan hasil simulasi. Perintah show frame atau frame home digunakan untuk memastikan halaman pertama yang tampil adalah halaman utama. Terakhir yaitu root main loop digunakan untuk menjalankan event loop dari
Kinter yang membuat jendela GUI tetap aktif hingga pengguna menutupnya. Oke, untuk penyampaian dari program atau basis dari aplikasi yang kami buat, mungkin saya langsung atau eh, saya tampilkan demo dari aplikasi tersebut. Oke, ini adalah aplikasi yang berbasis dari program Python yang sudah ditampilkan atau sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya tadi. Nah, dapat kita ketahui tadi ada for image, if image ini menampilkan gambar dari display pertama. Setelah itu ada home page. Ini adalah gambaran dari home page dari aplikasi yang sudah disampaikan yang programnya sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, ketika saya menekan mulai simulasi akan masuk ke page 2 atau di sini adalah slide untuk eksperimen. Nah, slide eksperimen ini dapat kita adjust atau kita ubah dari beberapa variasi yang dimana ada jenis tungku, suhu awal, suhu maksimum, durasi pemanasan 1 second, serta ukuran grid atau ukuran dari tungku tersebut. Dengan contoh, saya akan memulainya dengan suhu 30 derajat, suhu maksimum 500 derajat, dan durasi pemanasan 50 second. Ukuran grid atau ukuran dari tungku adalah 15. Nah, setelah nilai yang sudah ditentukan pada variasi tersebut, kita akan memulai simulasi. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua gambar atau dua grafik yang dimana grafik pertama menampilkan grafik suhu rata-rata dan distribusi suhu selama 50 step. Serta di sini dilengkapi dengan fitur tabel yang menampilkan step 1 sampai step 50 dengan rata-rata suhu yang sudah diberikan. Nah, apabila sudah tertampilkan seperti ini, kita dapat menyimpan grafik yang sudah dikalkulasi. Sehingga grafik atau gambar yang kita simulasikan tadi masuk ke dalam komputer kita sebagai data hasil pengamatan. Nah, grafik berhasil disimpan sebagai DC user dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin memulai eksperimen baru, kita dapat menekan tombol reset yang dimana kita akan memulai uji baru pada tab ini. Nah, akan kesetaraan awal atau default dari tungku batu bata hingga ukuran grid. Nah, kita juga dapat sebelum kita tutup, kita dapat kembali ke tab utama atau tab home. Nah, sini kita mengclose-nya. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari creating atau pembuatan project yang kita lakukan, yaitu dengan membuat aplikasi simulasi pada tungku tradisional dengan melibatkan distribusi panas dan bagaimana panas menyebar dari suhu yang lebih kecil terhadap suhu yang lebih panas. Nah, mungkin yang dapat kami sampaikan dari program dan demo aplikasi yang sudah ditampilkan tadi, sekiranya terdapat salah kata maupun penyampaian yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.